Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Hero Trader Community. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing bagaimana teman-teman trading dengan, ya bisa dikatakan dengan cara yang simpel, dengan strategi yang simpel, tanpa harus mikir. Kita cukup mengikuti kecenderungan market, maunya seperti apa, kekuatan buyer atau seller yang lebih kuat itulah yang nanti akan kita tentukan. Sebelum nonton video ini sampai dengan selesai, saya berharap teman-teman support channel ini untuk media teman-teman untuk belajar ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa lebih mudah untuk difahami. Oke, baik teman-teman. Saya biasanya trading itu menggunakan XAU USD. Kenapa harus XAU USD? XAU USD itu paling enak ya menurut saya untuk dianalisa. Ya meskipun sebenarnya semua market pun yang harus dipahami sama teman-teman bahwa setiap market itu memiliki karakteristik ya pergerakan masing-masing. Jadi setiap market itu punya karakternya, kebiasaan-kebiasaannya market. Nah, saya biasanya untuk trading di gold itu hanya dengan target kecil ya teman-teman. Targetnya berapa? Jadi targetnya cuma sekitar ya 10 pip sampai 20 pip aja. Jadi antara 100 poin sampai 200 poin. Hanya sebatas itu aja. Ketika itu sudah tercapai ya sudah, hari itu tradingnya selesai. Nah, seperti apa strategi yang saya gunakan? Cukup simpel teman-teman. Jadi ini akan saya hilangkan dulu beberapa indikatornya ya, supaya nanti teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang belajar tuh indikatornya banyak banget itu. Banyak banget. Sampai akhirnya indikator A mengatakan harus buy, tapi indikator B harus mengatakan open sell. Nah ini yang nanti akan teman-teman tuh merasa kebingungan. Tapi di strategi saya ini, teman-teman nanti akan merasa ya mudah banget gitu untuk menentukan open posisi baik itu buy ataupun sell ya. Tapi ini berlaku hanya untuk di XAU USD ya teman-teman. Dan biasakan teman-teman untuk open posisi itu di time frame H1. Oke, kita langsung praktek aja. Kita ambil data dari, kita lakukan backtest ya. Jadi supaya strategi ini bisa diaplikasikan dan ada hasilnya, teman-teman harus backtest terlebih dahulu. Dan kali ini kita akan langsung backtest. Mudah-mudahan nanti ada momentum, kita langsung open posisi. Oke. Yang pertama, silakan teman-teman aktifkan untuk separator ya. Separator itu mana mas? Separator itu ini teman-teman, garis-garis yang kecil-kecil vertikal ini. Ya, contoh, saya kasih gambaran. Nah, garis-garis ini adalah garis-garis ya, yang garis titik-titik ini, yang ini nih, yang ini adalah namanya separator. Ya, separator itu apa sih? Separator itu gampangnya saya ngomong, open posisi market setiap harinya dari jam, kalau saya menggunakan brokernya adalah Tiger Wheat, berarti ini open posisinya dari jam perpindahan market ya. Dari jam 07.00 WIB sampai nanti di sini jam, kalau nggak salah jam 4 deh. Nggak, sampai jam 5 kalau nggak salah ya. Jadi dari jam 7, ini pas garis separator itu jam 7, terbentuk di pas garis separator yang ini, ya yang ini, sampai jam 6 lagi nih. Jadi nanti di sini ketemunya jam 6 ya. Jam 6 menuju jam 7. Jadi open posisinya itu jam 6. Ini perpindahan candle di sini itu jam 6 dan berakhir nanti di jam 7. Intinya teman-teman ketika trading di gold, itu biasakan teman-teman open market itu jam 7 untuk sudah mulai cek jam 7. Ya. Sampai seterusnya, sampai nanti perpindahan lagi di hari berikutnya. Ini kan terlihat ya dari tanggal 3 ke tanggal 4.
Ya, ini 1 hari. Oke. Strateginya gimana, Mas? Gampang. Strateginya adalah, perhatikan, teman-teman kalau perlu catat aja. Strateginya nggak perlu mikir ya. Ini rule-nya. Rule yang pertama. Untuk open posisi buy, itu ketika ada 2 candle warna yang sama. Yang kedua rule-nya adalah sell. Sell itu berarti kebalikannya dari buy. Jadi ketika ada 2 candle warna merah yang sama. Ya, sekarang kita backtest. Silakan catat itu. Ya, ini untuk kelas pemula gampang banget buat tradingnya. Coba perhatikan teman-teman. Sebentar saya tambahin dulu. Untuk TP atau target profitnya adalah 10 sampai 20 pip saja. Ya. Jadi kalau teman-teman opennya 0 dari lot 0,01, 0,01, 10 pip itu berapa? Berarti $1. Kalau 20 pip itu berarti $2. Kalau teman-teman menggunakan lotnya 0,01. Kalau teman-teman menggunakan 0,1 berarti 10 pip itu berapa? $10. Kalau 20 pip, $20. Ya. Saran saya sih tetap ambil yang 10 pip aja ya, karena kebiasaannya dapat di situ. Kalau teman-teman menggunakan 1 lot, berarti 10 pip itu adalah $100. Ya, kalau 20 pip dengan 1 lot itu $200. Kemudian stop loss-nya. Ya, biasakan teman-teman trading menggunakan stop loss. Stop loss-nya ini ketika dalam 1 jam, karena kita akan bermain di 1 jam ya, time frame 1 jam. Ketika kita open posisi 1 jam dan ternyata minus, ya, tidak sesuai dengan analisa, maka langsung cut loss. Oke. Jadi stop loss-nya tidak berdasarkan harga, tapi berdasarkan penutupan candle. Seperti apa? Kita langsung praktek ya. Kita langsung praktek supaya nanti teman-teman bisa paham. Oke, perhatikan. Di jam 7 ini ada candle merah. Di jam 8 ada candle merah. Maka teman-teman setelah close candle ini, ya, close candle yang merah, teman-teman langsung open posisi sell. Maka disinilah area open posisi sell. Ya, setelah candle ini close, candle merah close, kalian langsung open posisi sell. Maka target candle ini dia turun dulu koreksi. Kenapa kok bisa tahu Mas ini koreksi turun dulu? Karena ini meninggalkan sumbu yang kemudian close-nya di atas. Jadi pergerakan market pertama dia turun dulu. Kalau kita ambil 10 pip, ini sudah profit. Ya, itu kalau 10 pip sudah profit. Berarti open posisi pertama sudah profit. Kemudian ada momentum lagi. Ini ada candle hijau, terus candle merah. Ini bukan rule-nya. Rule-nya di mana? Rule-nya adalah ketika ada 2 candle warna yang sama. Oke. Kita analisa lagi. Oke. Di sini ada candle merah. Di sini juga candle merah. Di sini kita open posisi sell. Ya. Jadi setelah close candle ini kalian langsung open posisi sell. Ya. Take profitnya adalah 10 sampai 20 pip. SL-nya adalah ketika candle ini ternyata berubah menjadi warna hijau, maka kalian langsung close. Oke. Tapi kalau selama yang tersentuh di awal adalah 10 pip atau 20 pipnya, jadi yang tersentuh adalah TP-nya, berarti SL kan nggak jadi masalah ya. Yang jadi masalah adalah ketika nanti teman-teman open posisi sell, kondisinya minus, kemudian candle close jadi hijau. Itu yang nanti teman-teman harus cut loss, ya, harus dipahami itu. Nah, kalau kita di sini open posisi sell, kemudian harga pertama naik dulu, kemudian dia turun dan akhirnya close di area ini, maka teman-teman di sini open posisi kedua juga sudah profit. Oke.
2 kali open posisi, teman-teman sudah profit. Jadi sesederhana itu, teman-teman. Coba kita lihat lagi di sini. Ada 2 candle warna yang sama lagi nih. Kita open posisi sell lagi di sini. Ini juga profit. Teman-teman di sini kalau ada pin bar seperti ini, doji, ini abaikan ya. Jadi harus ada body candle-nya. Ini juga sama. Kita open posisi sell di sini, harga turun lagi. Ya, jadi banyak profitnya. Oke, kemudian untuk open posisi buy, kita akan cari momentum untuk open posisi buy. Ya, kita akan ambil posisi buy. Di sini ada momentum 2 candle warna yang sama. Kalian setelah close candle ini bisa langsung open posisi buy. Kalau targetnya 10 pip, ini sudah dapat teman-teman. Ya. Kemudian di sini open posisi sell. Nah, ini yang saya maksud. Oke. Ini yang harus teman-teman harus cut loss. Jadi ketika di sini ada momentum, candle pertama merah, candle kedua merah. Setelah ini kan harusnya kalian sell di sini. Ternyata candle itu langsung berbalik dan close-nya jadi warna hijau. Nah, disinilah teman-teman harus cut loss. Ya, berapapun loss-nya, kalian harus cut loss. Nah, kemudian bagaimana untuk menutupi supaya cut loss kita ini bisa berujung profit? Nah, kalau teman-teman menggunakan lot 0,01, maka setelah itu ketika ini loss, teman-teman harus open posisi di 0,02 dengan rule yang sama. Nah, disinilah kita harus open posisi sell lagi dengan lot 0,02. Dan ini close-nya di bawah. Ini lebih dari 30 pip ya, teman-teman. Maka loss yang pertama ini sudah tertutup di sini. Kemudian di sini ada momentum lagi. 2 candle warna yang sama. Kalian open posisi buy. Itu juga teman-teman profit lagi. Oke, kasusnya sudah bisa difahami ya. Nah, sekarang kita akan langsung praktek. Nah, kalau di sini teman-teman lihat. Oke, teman-teman di sini bisa lihat ya pergerakannya. Wait, sorry. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah candle merah dan kedua juga candle merah. Nah, di sini saya tadi open posisi sell dan ternyata harga berbalik jadi hijau. Maka di sini saya cut loss. Nah, keputusannya adalah nanti ketika candle ini ini pertama hijau, kedua juga masih hijau, saya akan open posisi buy. Gitu, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman perhatikan nih candle merah open posisi sell profit. 2 candle hijau kalian open posisi buy profit ya. Jadi karakteristik dari gold itu sangat mudah sekali untuk teman-teman pelajari dan teman-teman bisa mendapatkan cuan dengan cara mudah ya. Dengan catatan teman-teman harus tentukan TP-nya dan SL-nya ya. Tadi TP dan SL sudah saya informasikan, jadi kontrol manajemennya di sini ya. Harus benar-benar disiplin. Oke, silakan nanti dipraktekkan. Saya akan tunggu momentum ini sampai candle ini close ya. Ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Ini masih ada waktu sekitar 30 menit lagi karena sekarang di pukul 21.27. Ya, jadi masih ada sekitar 30 menit lagi untuk perpindahan close candle ini. Jadi seperti itu. Sangat mudah sekali. Jangan lupa gunakan lot yang bijak. Gunakan juga target profit yang masuk akal ya. Sesuaikan dengan rasio saldonya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Silakan like, share, dan komen lah di kolom-kolom di bawah, di kolom deskripsi ya. Kalau teman-teman mau ikut kelas kita di sinyal gratisnya, silakan teman-teman buat account di broker yang saya gunakan. Kenapa? Karena di situ spreadnya rendah, kemudian brokernya juga STP, dan regulasinya jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time, and bye-bye.